Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di Buye Channel. Pantes lah bocor air. Banyak kali kotoran lumutnya guys di talangnya nih guys. Senang bisa berjumpa dengan kalian kembali guys. Di sini guys, saya ingin membuat video tutorial seputaran Q&A. Kenapa sih banyak sekali saya lihat masukan pertanyaan ini kepada saya, baik dari konsumen dan juga kalian para penonton saya guys. Di sini saya dapat banyak keluhan seputaran kenapa terjadi bocor air di bagian dalam indoor AC guys. Jadi di sini saya akan menjawabnya sesuai dengan pengalaman saya di lapangan. Oke guys? Oke. Mari kita bahas langkah-langkah perbaikannya satu persatu. Di sini saya memiliki 3 tips. Baik, kita akan mulai dari tips yang pertama. Baik guys, pada permasalahan AC yang mengalami bocor indoor atau bocor di bagian dalam, itu banyak faktor. Di sini saya akan mengungkap segala macam problematika apabila kita mengalami permasalahan bocor indoor ya guys, oke? Baik, mari kita bahas satu persatu. Langkah pengecekan yang pertama. Langkah pertama guys, untuk kalian yang mengalami permasalahan bocor di bagian indoor, yaitu kalian harus perhatikan terlebih dahulu kebersihan unitnya. Karena sering saya dapatkan kasus di lapangan, banyak terjadi unit yang tidak bersih mengakibatkan tersumbat pada aliran pembuangan. Sehingga yang aturannya airnya tadi terbuang di saluran pembuangan malah terbuang ke depannya guys. Jadi kalian saya harapkan periksa terlebih dahulu kebersihan unitnya. Karena apabila kotor dapat menyumbat talang air pembuangannya guys. Maka pada video ini saya akan menunjukkan kondisi unit yang kotor, terutama di bagian talangnya. Kalian harus perhatikan, karena apabila mencuci hanya di bagian evaporatornya saja, maksud saya tidak melepas talangnya, maka kotoran lumut tadi akan menumpuk di talang. Oke, kita lihat video berikut ini, contoh talang yang mengalami buntu akibat lumut ya guys, atau tersumbat. Oke, bisa kalian lihat videonya berikut ini. Jadi, jelas ya guys, pada video itu kalian bisa lihat terlalu banyak lumut yang ada di area talang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Biasanya mencuci AC-nya tidak melepas talangnya, sehingga kotoran yang ada di evaporator tertampung seluruhnya di talang air pembuangan, sehingga mengakibatkan tersumbat pada aliran pembuangannya guys. Jadi saya harapkan apabila kalian membersihkan AC, dilepas talangnya dan dibersihkan langsung secara menyeluruh. Oke guys, mungkin itu saja langkah pemeriksaan yang pertama. Apabila sudah kalian pastikan itu bersih, kita lanjut di tahap pemeriksaan yang kedua. Dan pada kasus yang sering saya dapatkan di lapangan, untuk pemeriksaan untuk kalian yang kedua itu adalah banyak saya dapatkan pemasangan talang itu tidak tepat guys. Mungkin sebelumnya dibongkar, tidak memperhatikan pemasangannya kembali sehingga dudukan talangnya itu tidak tepat. Jadi saya harapkan apabila terjadi bocor air di bagian dalam, kalian bisa coba cek di bagian pemasangan talangnya. Apakah talangnya sudah terpasang dengan tepat atau ada yang covernya tidak masuk. Jadi di sini saya harapkan tips keduanya itu ya guys, kalian perhatikan pemasangan talangnya. Baik, kita masuk ke tips yang ketiga. Kita sudah masuk ke tips yang ketiga, tapi menurut saya ini tips yang paling terakhir, dimana saya pernah juga mengalami permasalahan bocor indoor, keluhan konsumennya. Sudah saya pastikan unitnya bersih, pemasangan talangnya tepat, pemasangan seluruhnya saya lihat aman, dan juga talang belakangnya pun juga bersih. Ternyata disinilah letak keyakinan kita untuk mengganti sebuah alat yang namanya evaporator guys. Dimana saya pun kurang memahami juga bagaimana sistem dari teorinya kenapa bisa permasalahannya di evaporator. Tapi yang pastinya secara logikanya, evaporator itu kan dia akan berair atau berembun guys. Secara tidak langsung, evaporator itu pun berfungsi untuk menahan air supaya langsung jatuh ke area talang. Dan pada kasus ini, evaporatornya tidak dapat menampung air tersebut sehingga air tersebut jatuh ke blower dan blower mengembuskan air tersebut ke ruangan. Jadi di sini permasalahannya saya langsung saja mengganti evaporatornya, dan setelah itu permasalahannya beres guys. Konsumen tidak ada komplain lagi dan AC-nya sudah bagus. Jadi jelas
Tips yang ketiga ini yaitu mengganti evaporatornya guys. Jadi guys, itu saja tips dari saya seputar permasalahan AC yang mengalami bocor di bagian indoor. Yang pertama, kalian harus perhatikan kebersihan unit, baik talang dan juga talang belakangnya. Kedua, pemasangan talangnya harus tepat. Dan yang ketiga, apabila kedua itu sudah aman, kalian ganti saja evaporatornya guys. Mudah-mudahan permasalahan kalian beres. Jadi guys, mungkin itu saja 3 tips dari saya. Semoga membantu kalian mengalami permasalahan bocor air di bagian dalam. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jangan lupa terus klik tombol subscribe dan aktifin notifikasinya. Oke guys, sampai jumpa guys.